Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan yang berlimpah sehingga bisa mengikuti dan melaksanakan tugas akhir dari semester ini. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi mengenai analisis dugaan korupsi, tata kelola minyak mentah, dan produk kilang PT Pertamina Persero. Pada pembahasan pertama itu mengenai latar belakang dari judul analisis dugaan korupsi, tata kelola minyak mentah, dan produk kilang pada PT Pertamina dalam perspektif kebenaran dan konsep dasar etika. Nah, yang seperti kita ketahui, di mana etika ini merupakan landasan utama dalam setiap aktivitas bisnis maupun dalam hal profesi. Nah, dalam dunia bisnis modern, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya secara jujur, transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang telah diatur. Kepercayaan masyarakat terhadap suatu organisasi dibangun melalui komitmen terhadap kebenaran dalam penyampaian informasi, integritas dalam pengambilan keputusan, serta tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Dalam konteks bisnis, konsep kebenaran memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, di mana penyampaian informasi kepada publik, pengambilan keputusan manajemen, hingga pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau bisa saja disebut sebagai good corporate governance. Apabila prinsip kebenaran diabaikan, maka berbagai bentuk pelanggaran etika dapat muncul seperti manipulasi informasi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, hingga tindak pidana korupsi merugikan negara maupun masyarakat. Di mana ada salah satu kasus yang menjadi perhatian publik di Indonesia pada tahun 2025 ini, yaitu dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Kasus ini diungkap oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui penyidik terhadap dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan tata kelola minyak mentah serta produk kilang pada periode 2018 hingga 2023. Kasus tersebut menimbulkan perhatian luas karena melibatkan perusahaan milik negara yang memiliki peran strategis dalam penyediaan energi nasional serta berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola BUMN. Nah, dari perspektif etika profesi dan etika bisnis, kasus ini tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum saja, namun tetapi juga sebagai persoalan moral. Dugaan penyimpangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip kejujuran, transparansi, integritas, serta tanggung jawab yang telah diterapkan dalam pengelolaan perusahaan. Selain itu, kasus ini juga dapat dianalisis melalui teori-teori, yaitu ada teori korespondensi, ada teori koherensi, teori pragmatis, serta teori konsensus, untuk menilai apakah informasi tersebut atau keputusan serta tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan fakta konsisten secara logis, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta memperoleh legitimasi sosial. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus ini menjadi penting untuk menunjukkan bagaimana konsep kebenaran dan etika saling berkaitan dalam praktik bisnis, serta bagaimana pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi, menurunkan kepercayaan publik, serta mencederai profesionalisme dalam dunia akuntansi dan bisnis. Mengenai teori-teori kebenaran, di mana dalam dunia bisnis, kebenaran itu bukan hanya berkaitan dengan benar ataupun salah suatu informasi, tetapi juga menyangkut bagaimana informasi ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun profesional. Di mana ada kutipan menurut Bertens tahun 2013, etika ini suatu ilmu yang membahas mengenai nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi seorang dalam menentukan tindakan yang benar dan salah. Di mana dalam dunia bisnis, etika berfungsi sebagai dasar agar tiap keputusan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kejujurannya, tanggung jawabnya, serta kepentingan para pemangku kepentingan. Dimana yang pertama itu ada teori korespondensi. Nah, teori korespondensi ini menyatakan bahwa suatu informasi dikatakan benar apabila sesuai dengan fakta yang ada, atau kenyataan yang sebenarnya terjadi. Nah, dengan kata lain, suatu pernyataan harus dapat dibuktikan melalui bukti yang objektif. Dalam konteks bisnis, teori ini menuntut perusahaan untuk menyampaikan informasi secara jujur, transparan, dan tidak menyesatkan. Kemudian ada teori koherensi, di mana teori ini menjelaskan bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila konsisten dalam sistem pengetahuan atau aturan yang ada, yang dimana artinya kebijakan perusahaan ini harus selaras dengan produser, standar operasional, serta nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Apabila terdapat adanya perbedaan antara aturan dan praktik di lapangan, maka muncul persoalan etika dan tata kelola.
Kemudian ada teori pragmatis, di mana menurut teori ini, suatu tindakan dinilai benar apabila memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Artinya, dalam dunia bisnis, keputusan perusahaan tidak hanya cukup memenuhi aspek hukum saja, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat, pemegang saham, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kemudian ada teori konsensus, di mana teori ini menyatakan bahwa suatu kebenaran itu dapat diterima apabila diperoleh melalui komunikasi yang terbuka, mendapat legitimasi dari masyarakat. Nah, oleh karena itu, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi suatu faktor yang penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap suatu perusahaan. Selain teori kebenaran, terdapat juga beberapa prinsip dasar etika yang juga menjadi pedoman yang menjalankan bisnis, yaitu yang pertama pastinya kejujuran, integritas, tanggung jawab, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Kemudian saya akan membahas mengenai kasus yang ada di PT Pertamina ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu profil singkat dari PT Pertamina. PT Pertamina ini merupakan badan usaha milik negara atau bisa saja disingkat sebagai BUMN yang bergerak di sektor energi, khususnya minyak, gas bumi, dan energi baru terbarukan. Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina pastinya memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat Indonesia. Selain menjalankan fungsi bisnis, Pertamina juga mengembangkan tugas pelayanan publik sehingga tata kelola perusahaan yang baik menjadi aspek yang penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Pertamina ini dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses bisnis dilakukan secara etis, efisien, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kronologi dari kasus ini yaitu di mana pada tahun 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengumumkan adanya perkembangan penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina, subholding serta kontraktor kontrak kerjasama atau bisa saja disingkat KKKS untuk periode 2018 hingga 2023. Nah, pada bulan April tahun 2025, Kejaksaan Agung memeriksa ada 6 orang saksi yang terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, subholding, serta kontraktor kontrak kerjasama untuk periode 2018 hingga 2023. Nah, salah satu saksi yang diperiksa adalah mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut. Menurut Kejaksaan Agung, penyidikan dilakukan karena terdapat dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan minyak mentah dan produk kilang yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan tata kelola yang berlaku. Di mana dalam proses penyidikannya ini, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah tersangka yang berasal dari internal Pertamina maupun pihak swasta yang diduga terlibat dari perkara tersebut. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pengelolaan sektor energi nasional yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Selain itu, perkara tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai efektivitas sistem pengawasan internal, penerapan tata kelola perusahaan, serta budaya etika pengelolaan perusahaan milik negara. Di mana pada pokok pembahasan ini, berdasarkan keterangan resmi Kejaksaan Agung, pokok persoalan dalam perkara ini itu berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dugaan tersebut ini mencakup proses pengadaan dan pengelolaan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dari perspektif etika bisnis, persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum saja, tetapi juga menyangkut nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Apabila suatu organisasi mengabaikan prinsip wewenang dan hilangnya kepercayaan publik akan semakin besar. Dari permasalahan-permasalahan pastilah timbul adanya dampak kasus, yang dimana kasus ini memberikan dampak yang luas terhadap berbagai pihak. Pertama itu dampaknya terhadap masyarakat, yang dimana kasus ini pastinya menimbulkan keresahan di masyarakat karena Pertamina ini kan merupakan perusahaan yang menyediakan kebutuhan energi nasional. Nah, masyarakat itu pastinya berharap kepada pengelolaan sektor energi ini dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kemudian, yang kedua, dampak terhadap perusahaan. Nah, kasus tersebut berpotensi memengaruhi reputasi perusahaan, meningkatkan tekanan terhadap penerapan tata kelola perusahaan, serta mendorong evaluasi terhadap sistem pengendalian internal dan manajemen risiko. Yang berikutnya ada dampak terhadap pemerintah, di mana sebagai pemegang saham mayoritas BUMN, pemerintah menghadapi tantangan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa pengelolaan perusahaan negara dilakukan sesuai prinsip, yaitu
good corporate governance. Berikutnya, pastinya dampak terhadap profesi akuntansi. Karena kasus ini menunjukkan pentingnya peran akuntan, auditor, dan profesi terkait dalam menjaga kualitas sistem pengendalian internal, memastikan keandalan informasi keuangan, serta mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Integritas dan independensi profesi menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya keuangan. Selanjutnya masuk di analisis kasus berdasarkan perspektif kebenaran dan etika. Kasus dugaan korupsi ini tidak hanya dapat dianalisis dari perspektif hukum pidana, tetapi juga dari perspektif filsafat kebenaran dan etika bisnis, di mana langsung saja berdasarkan analisis teori korespondensi. Teori korespondensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dinilai benar apabila sesuai dengan fakta atau realitas yang sebenarnya. Dalam konteks bisnis, teori ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi yang jujur, transparan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak tertentu atau pemangku kepentingan. Nah, pada kasus dugaan korupsi, tata kelola minyak mentah dan juga produk kilang PT Pertamina periode 2018 hingga 2023, Kejaksaan Agung ini menyampaikan adanya dugaan penyimpangan dari tata kelola yang sedang diproses melalui mekanisme hukum. Oleh karena itu, analisis etika harus didasarkan sesuai fakta yang dipublikasikan secara resmi tanpa menyimpulkan bahwa kesalahan seseorang sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam perspektif teori ini, isu utama bukan hanya mengenai proses hukum, tetapi juga mengenai kesesuaian antara informasi yang disampaikan publik dengan kondisi yang sebenarnya. Di mana dengan teori ini menegaskan bahwa setiap informasi perusahaan itu harus dapat diverifikasi dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya agar integritas organisasi ini tetap terjaga. Selanjutnya berdasarkan teori koherensi, menyatakan bahwa suatu informasi dinilai benar apabila konsisten dengan informasi lain yang telah diterima sebagai benar. Dalam kasus ini, konsistensi menjadi aspek penting untuk dievaluasi, baik dari sisi kebijakan perusahaan, prosedur pengadaan, sistem pengendalian internal, maupun pelaksanaan kegiatan operasional. Di mana teori ini menekankan bahwa pentingnya konsistensi antara nilai-nilai yang tercantum dalam kode etik perusahaan dengan perilaku yang nyata seluruh insan perusahaan. Organisasi yang menyatakan menjunjung tinggi integritas dan transparansi itu harus mampu membuktikan melalui tindakan nyata, bukan melalui dokumen atau kebijakan-kebijakan tertentu. Oleh karena itu, kasus ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan tata kelola perusahaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh konsistensi dalam penerapannya. Selanjutnya, analisis berdasarkan teori pragmatis, di mana menurut teori ini suatu tindakan dinilai benar apabila memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di mana sebagai BUMN yang mengelola energi strategis, setiap kebijakan ini seharusnya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Apabila terjadi sebuah penyimpangan dalam tata kelola, maka dampaknya itu tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, melainkan seluruh warga negara atau masyarakat luas. Secara pragmatis, teori ini, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan menimbulkan berbagai konsekuensi, antara lain menurunnya kepercayaan publik, terganggunya reputasi perusahaan, serta meningkatnya pengawasan, dan juga berkurangnya efektivitas pengelolaan sumber daya negara. Oleh karena itu, teori ini menekankan bahwa suatu keputusan bisnis tidak hanya cukup dinilai dari legalitasnya saja, tetapi juga dari manfaat sosial yang dihasilkan. Selanjutnya, teori analisis berdasarkan teori konsensus, di mana teori konsensus menjelaskan bahwa suatu kebenaran ini memperoleh legitimasi ketika diterima oleh masyarakat melalui komunikasi dan juga komunikasi terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, di mana dalam kasus ini kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina ini menjadi salah satu aspek yang paling berdampak. Melalui meskipun proses hukum ini masih berlangsung, pemberitaan yang luas ini menyebabkan beberapa munculnya persepsi di mata masyarakat mengenai integritas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun kembali legitimasi sosial melalui transparansi komunikasi atau transparansi informasi, kerjasama dengan aparat penegak hukum, serta komitmen terhadap perbaikan tata kelola perusahaan dengan perusahaan. Nah, dengan demikian, kepercayaan publik ini dapat dipulihkan secara bertahap. Selanjutnya, analisis berdasarkan konsep dasar etika. Kasus ini juga dapat dianalisis menggunakan prinsip-prinsip dasar etika yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis. Yang pertama, kejujuran merupakan fondasi utama dalam setiap aktivitas bisnis. Seluruh informasi yang disampaikan kepada publik ini haruslah akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan. Prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Kedua, integritas, di mana menuntut setiap individu untuk tetap berpegang
teguh pada nilai moral dalam menjalankan tugasnya, yang mana dalam organisasi integritas tercermin dari kesesuaian antara nilai yang diyakini dengan tindakan yang dilakukan. Selanjutnya itu tanggung jawab. Setiap keputusan bisnis ini memiliki konsekuensi terhadap berbagai pihak. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan juga hukum dari setiap kebijakan-kebijakan yang diambil. Selanjutnya, transparansi yang menjadi syarat penting dalam mewujudkan akuntabilitas. Penyampaian informasi yang terbuka dan tepat waktu akan meningkatkan kepercayaan publik serta meningkatkan tata kelola perusahaan. Terakhir, akuntabilitas, yang dimana mengharuskan setiap keputusan dan tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun tindakan hukum kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya, analisis good corporate governance. Kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan 5 prinsip GCG, yaitu transparansi, yang mana perusahaan ini perlu menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan juga mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Yang kedua, accountability. Pembagian tugas dan tanggung jawab ini harus jelas sehingga keputusan setiap keputusan itu memiliki pihak-pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya, responsibility. Seluruh aktivitas perusahaan ini harus disesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip etika. Dan yang keempat itu adalah independensi. Pengambilan keputusan harus bebas dari konflik kepentingan maupun dengan intervensi yang tidak semestinya. Dan yang terakhir adalah fairness. Seluruh pemangku kepentingan harus diperlakukan secara adil sesuai hak dan kewajibannya. Jadi apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka risiko terjadinya penyimpangan ini dapat diminimalkan. Baik, selanjutnya itu implikasi terhadap profesi akuntansi. Nah, kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa profesi akuntansi memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dunia bisnis. Nah, akuntan tidak hanya bertanggung jawab menyusun laporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang disajikan memenuhi prinsip kejujuran, objektivitas, dan transparansi. Nah, dalam menjalankan profesinya, akuntan harus berpegang pada prinsip-prinsip kode etik akuntan Indonesia, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Nah, bagi dunia bisnis, kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuan perusahaan menjaga kepercayaan publik melalui penerapan etika, transparansi, dan tata kelola yang baik. Nah, sebagai badan usaha milik negara yang mengelola sektor strategis dan penerapan kode etik akuntan Indonesia, Pertamina perlu terus memperkuat sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan penerapan good corporate governance agar mampu meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang, serta melaksanakan audit yang independen menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi. Nah, selanjutnya yaitu solusi dan rekomendasi. Nah, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina menunjukkan bahwa keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga oleh komitmen terhadap penerapan etika bisnis, tata kelola perusahaan yang baik, dan sistem pengendalian internal yang efektif. Nah, oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang bersifat menyeluruh agar penyimpangan serupa tidak kembali terjadi. Nah, untuk yang pertama yaitu memperkuat penerapan Good Corporate Governance atau GCG. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Good Corporate Governance ini merupakan sistem yang mengatur hubungan antara manajemen, pemegang saham, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya agar perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Dalam kasus ini, penerapan 5 prinsip GCG ini perlu diperkuat, yaitu yang pertama, transparansi, yaitu dengan memastikan seluruh proses bisnis dan pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan serta didukung informasi yang jelas dan terbuka. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu melalui pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas sehingga setiap keputusan memiliki pihak yang bertanggung jawab. Yang ketiga, responsibilitas. Nah, dengan memastikan seluruh aktivitas perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan, standar profesi, dan prinsip etika. Yang keempat yaitu independensi, yaitu menghindari konflik kepentingan maupun intervensi pihak tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu kewajaran dan kesetaraan, yaitu dengan memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya yaitu memperkuat sistem pengendalian internal. Nah, pengendalian internal merupakan mekanisme penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam aktivitas operasional perusahaan. Nah, perusahaan ini perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh prosedur bisnis, khususnya pada proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan kontrak, serta pengawasan transaksi yang memiliki risiko tinggi. Nah, selain itu, fungsi audit internal juga perlu diperkuat,
agar mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Nah, yang ketiga yaitu mengoptimalkan whistleblowing system. Nah, whistleblowing system ini merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung budaya organisasi yang berintegritas. Nah, perusahaan ini perlu menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, menjamin kerahasiaan identitas pelapor, serta memberikan perlindungan terhadap setiap individu yang melaporkan dugaan pelanggaran dengan itikat baik. Nah, keberadaan sistem ini diharapkan dapat mendorong seluruh karyawan untuk berperan aktif dalam menjaga integritas perusahaan. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan budaya etika organisasi. Nah, penerapan etika tidak cukup diwujudkan melalui penyusunan kode etik, tapi juga harus menjadi budaya organisasi. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu menyelenggarakan pelatihan etika bisnis secara berkala, meningkatkan kesadaran mengenai integritas dan anti korupsi, memberikan teladan dari pimpinan, dan memasukkan aspek etika dalam penilaian kinerja pegawai. Nah, budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika akan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Nah, yang kelima yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi. Nah, perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola perusahaan. Nah, digitalisasi proses pengadaan, pencatatan transaksi, dan sistem pemantauan secara real time dapat meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi peluang manipulasi data maupun penyalahgunaan wewenang. Nah, selain itu, pemanfaatan data analisis juga dapat membantu perusahaan mengidentifikasi transaksi yang tidak wajar sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat. Nah, yang keenam yaitu memperkuat peran profesi akuntansi. Nah, profesi akuntansi memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga kualitas informasi keuangan perusahaan. Nah, oleh karena itu, akuntan harus senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Nah, selain itu, auditor internal maupun auditor eksternal harus menjalankan tugas secara independen agar mampu memberikan penilaian yang objektif terhadap sistem pengendalian perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.